Oke baik teman-teman, kali ini Ketua akan bahas apa saja wewenang, hak, tugas, dan kewajiban kepala desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 26 dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang untuk 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, 4. Menetapkan peraturan desa, 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, 6. Membina kehidupan masyarakat desa, 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta 9. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 10. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 13. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 14. Mengorganisasikan pembangunan desa secara partisipatif. 15. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir 16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak untuk 1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. 2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. 3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. 4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. 5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa antara lain 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. 6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 9. Mengelola keuangan dan aset desa. 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. 13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dan terakhir 16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban tersebut, maka Kepala Desa wajib untuk 1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota. 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota. 3.
memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan 4. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam pasal 28 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa 1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 4 dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. 2. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. Dan dalam pasal 29 ditegaskan kepala desa dilarang untuk 1. Merugikan kepentingan umum, 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. 4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. 5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya. 7. Menjadi pengurus partai politik. 8. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau kampanye pemilihan kepala daerah. 11. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan 12. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan pasal 30 menyebutkan, jika terdapat kepala desa yang melanggar larangan di atas, maka kepadanya dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian secara tetap. Jika ada warga yang ingin menjadi kepala desa, silakan pahami dulu wewenang, hak, tugas, dan kewajiban kepala desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa di atas. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat buat ketemu semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, serta bagikan ke teman-teman yang lain.